bagaimana dengan kondisi politik, dengan pergolakan politik, kalau digoyang tanda kutip secara politik tanpa landasan hukum, begitu kan Mas Har? Iya, betul. Ya, jadi menurut saya ya selain harus ada respon, diputuskan, ditetapkan apakah memenuhi syarat atau tidak permaksulan itu, dan disampaikan ke publik, lalu biarkan baik presiden atau wapres bekerja aja seperti biasa gitu ya. Tapi memang ini kan ini ada cerita-cerita masa lalu ya, sebelum Pilpres tahun 2024 itu yang masih kelihatannya masih terbawa hingga saat ini. Nah, sekarang apalagi juga apa yang dilakukan terhadap Wapres, kinerjanya juga kan ini bagian dari sebetulnya kritik juga terhadap kinerjanya Mas Wapres ya. Jadi menurutku tinggal Mas Wapres memperbaiki aja kinerjanya dan tetap bekerja dengan aturan hukum dan konstitusi. Iya, karena misalnya kritik disampaikan, tapi kan harus sesuai juga koridor konstitusi ya. Kalau misalnya usulan untuk memakzulkan nggak sesuai, nggak ada landasan hukumnya, nggak bagus juga buat pendidikan politik. Bisa jadi demikian. Meskipun sebagian bilang bahwa ini adalah aspirasi begitu, Mas Har. Iya, iya. Kalau merujuk ke belakang ya, misalnya waktu itu juga ada kan di tengah jalan permaksulan waktu itu pertama terhadap Presiden Soekarno waktu itu tahun 67 ya. Karena Presiden Soekarno waktu itu mengambil inisiatif sendiri untuk memberikan pidato pertanggungjawaban. Tapi oleh MPRS dianggap laporan itu tidak lengkap, dikembalikan supaya Presiden menjelaskan lebih hal terkait waktu itu ada masalah G30S, moral, akhlak dan lain-lain. Itu yang diminta oleh MPR. Nah, itu juga tidak dipenuhi oleh Presiden, tapi kan waktu itu semangat politiknya memang akan mengganti Bung Karno. Jadi ditolaklah laporan pidato pertanggungjawaban sampai akhirnya MPR mengeluarkan ketetapan MPRS ya. Nomornya kalau nggak salah nomor 33 waktu itu ya. Sehingga Presiden Soekarno diberhentikan, naiklah ditetapkan Jenderal Soeharto.